Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kita pada judul yang sama, masih dalam pembahasan bahaya narkoba bahagian ketiga. Di bahagian pertama kita sudah membahas bagaimana Indonesia darurat narkoba. Kemudian di pertemuan yang kedua kita membahas judul besar, tanda-tanda orang yang mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang terakhir, bagaimana pandangan Islam terhadap narkoba. Yang pertama, hadis Ibnu Majah nomor hadis 2340. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala diraron. Jangan memudaratkan orang lain dan jangan dimudaratkan oleh orang lain. Jangan memudaratkan diri sendiri. Orang yang mengkonsumsi narkoba di dalam Islam, maka dia sudah memasukkan zat yang tidak cocok untuk dirinya, alias memudaratkan diri sendiri. Di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa orang yang memudaratkan dirinya sendiri, maka dia termasuk perbuatan yang haram. Maka yang pertama, pandangan narkoba di dalam Islam dapat merusak dirinya sendiri, maka hukumnya jatuh kepada haram. Yang kedua, hadis Abu Daud nomor hadis 3686. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, naha Rasulullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang an kulli muskirin wa muftirin, daripada setiap yang memabukkan. Narkoba memabukkan, membuat akal hilang. Wa muftirin, dan membuat lemah. Lemah, itu semua lemah, berarti jawabannya dalam Islam haram. Yang ketiga, menurut pandangan Islam, surah Al-Baqarah ayat 195, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulku aydikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali jatuhkan tangan kamu kepada lembah kebinasaan. Orang yang mengkonsumsi narkoba, dulu urat sarafnya masih bagus, setelah dia konsumsi putus sudah. Dulu dia percaya diri, setelah mengkonsumsi putus sudah percaya diri. Maka dia dianggap menjerumuskan dirinya kepada lembah-lembah yang berbahaya, lembah kebinasaan haram. Kemudian yang keempat, di dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, al-khamru, khamr itu guligotil aklu. Guligotil aklu, melemahkan, mengalahkan akal. Sedangkan dalam Islam, akal itu agama harus dilindungi. Hibzul akal, itulah yang disebut dengan qawaid al-khamsi, menyelamatkan atau menjaga akal. Sementara narkoba merusak akal manusia. Berarti jawaban yang keempat, dia termasuk daripada haram. Kemudian yang kelima, di dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Maha penyayang, sangat luar biasa. Maha penyayang dengan kita. Maka orang yang mengkonsumsi narkoba dalam Islam dipandang sebagai orang yang membunuh dirinya. Maka mengkonsumsi narkoba dalam Islam jawabnya haram. Yang keenam, dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimul khaba'ith. Allah menghalalkan makanan yang baik-baik dan Allah mengharamkan makanan yang khabisat, khaba'ith, yang bernajis, yang tak baik, yang qabih, yang jelek, yang dapat merusak tubuh, yang dapat melemahkan tubuh. Maka mengkonsumsi narkoba, maka dia termasuk makanan yang tak baik yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun digolongkan dengan haram. Kemudian di surah Al-Maidah yang terakhir, yang ketujuh, di surah Al-Maidah ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar dan maisir, judi, mengundi nasib dengan anak panah, dia termasuk rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan setan, dia dianggap najis, berarti dia haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya narkoba itu di dunia melemahkan tubuh kita, membuat otak kita rusak, urat saraf kita rusak, membuat kepercayaan diri kita hilang, dibenci orang ketika di atas dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum dengan hukum yang seberat-beratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku yang sedang mengkonsumsi narkoba, jangan sampai, hentikanlah, jangan sampai nanti menjadi candu. Yang sudah candu segera berobat, ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.